warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dari Universitas Muhammadiyah Cirebon semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan UMKM melalui Digitalisasi Teknologi dan Integrasi Akses Permodalan yang ditulis oleh Ramlah Puji Astuti, Kartono, dan Rahmadi pada tahun 2020. Nah, dalam jurnal ini dijelaskan usaha mikro kecil menengah atau UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Tentu selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil menyebabkan UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. Nah, dapat diambil kesimpulan dalam materi tersebut menjelaskan mengenai manfaat mendirikan UMKM atau manfaat mendirikan usaha secara umum. Tentunya ketika kita mendirikan usaha, selain bermanfaat untuk diri pribadi atau diri sendiri, kita juga dengan ini dapat menimbulkan atau dapat menciptakan manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Di antaranya yang pertama, membantu mengurangi tingkat pengangguran. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia sendiri saat ini masih banyak sekali pengangguran dari berbagai kalangan. Nah, dengan kita berwirausaha, dengan kita menciptakan usaha, dengan kita mendirikan UMKM, hal ini merupakan salah satu alternatif atau cara untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, manfaat umum yang kedua yaitu kita dapat membantu orang lain dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, ketika usaha kita sudah berjalan, ketika usaha kita sudah berkembang, otomatis di situ kita pasti akan membutuhkan orang lain untuk membantu kita dalam berwirausaha. Nah, manfaat berikutnya yaitu membantu meningkatkan perekonomian negara. Nah, di sini dengan kita mendirikan UMKM, dengan kita mendirikan usaha secara tidak langsung, kita itu membantu meningkatkan perekonomian negara karena UMKM sendiri mempunyai kontribusi yang cukup besar pada pendapatan daerah dan negara Indonesia tentunya. Berikutnya saya akan membahas terkait digitalisasi teknologi. Di era digital seperti sekarang ini mengharuskan para pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi guna meningkatkan produktivitas usahanya, baik dari segi produksi maupun dari segi pemasaran. Kondisi UMKM saat ini yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi menyebabkan usaha UMKM yang tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan jejaring bisnis dan akses permodalan untuk UMKM. Nah, salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan melaksanakan program pendampingan pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Melalui pendampingan ini dapat meningkatkan pemasaran produk dan akses permodalan bagi pelaku UMKM di setiap daerahnya. Nah, terkait masalah keterbatasan dalam penggunaan teknologi, biasanya hal ini tuh lebih difokuskan ke masyarakat yang ada di desa, terutama orang tua yang sebelumnya belum tidak mengerti akan dunia digital itu seperti apa, terus juga tidak mengerti bagaimana cara menggunakan digital teknologi itu bagaimana kayak gitu. Dan juga biasanya orang-orang yang ada di desa ini, terutama di kalangan orang tua ya, masih belum terlalu paham menggunakan sosial media.
Nah, tujuan dengan diadakan program ini atau program kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran teknik pemasaran produk, distribusi barang hasil produksi pelaku, serta pengetahuan akses permodalan UMKM dalam perkembangan teknologi di era revolusi industri. Adapun metode yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut yaitu metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal dengan metode PLA atau Participatory Learning and Action. Nah, dengan metode PLA ini, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan dari program tersebut, kegiatan dari program pendampingan yang akan dilakukan tersebut, yaitu tahap awal melakukan sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudahan teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah tersebut. Selain itu akan diberikan juga sosialisasi terkait kemasan produk. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya lebih efektif dan efisien serta ramah lingkungan tentunya. Nah, kegiatan ini berhasil menumbuhkan motivasi pelaku UMKM untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan produk yang sudah ada. Nah, tahap kedua yaitu pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus, sehingga setelah produknya sudah jadi dapat langsung dipasarkan baik secara offline maupun online. Nah, kegiatan ini berhasil mengubah beberapa produk UMKM yang tadinya tidak dikemas secara efisien menjadi lebih efisien dan bernilai jual lebih tinggi. Nah, tahap ketiga yaitu dalam tahap terakhir ini, pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik. Implikasi dari kegiatan ini adalah laporan keuangan sederhana pelaku UMKM. Implikasi dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM dapat membuat laporan keuangan sederhana bagi kegiatan usahanya, sehingga dapat menarik investor atau debitur untuk memberikan modal kepada pengembangan usaha yang mereka jalani saat ini. Berdasarkan materi yang tadi dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku UMKM akan berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan cara bisa memanfaatkan perkembangan teknologi pada saat ini, peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online maupun pemasaran offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.